Umat milik Tuhan yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom, puji syukur kehadirat Tuhan. Bahwasanya pagi hari ini kita dapat bersama-sama berhimpun di hari Minggu 10 April 2022 dengan agenda gerejawi adalah Minggu Palmarum. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat memasuki Minggu Palmarum. Adapun pembawa firman pada pagi hari ini, Vikar Trivena. Dan perlu diketahui misalnya pada minggu pagi hari ini kita memasuki minggu yang kedua, di mana ada persembahan bulanan yang nanti bisa dimasukkan ke dalam kotak yang telah tersedia di kanan kiri Bapak dan Ibu. Kemudian masih ada pengumuman bahwasanya ibadah kaum Bapak diadakan pada hari Senin 11 April 2022 jam 18.30 bertempat di gedung gereja dengan pelayan firman GI Imam Ghazali. Kami Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang, selamat membangun ibadah, dan juga terima kasih atas pelayanannya organis dan juga singer, multimedia. Terima kasih semuanya telah mendukung peribadatan kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita memasuki ibadah, kita akan mengambil saat teduh. Umat milik Tuhan yang terberkati disilakan untuk mempersiapkan hati dan mempersiapkan diri terlebih dahulu. Diiringi instrumentalia. Baik, kita akan memulai peribadatan kita di Minggu Palmarum ini dengan kita bersama-sama memuliakan Tuhan dengan kita menyanyi Kidung Jemaat 162. Jemaat disilakan untuk berdiri. Kita kuduskan, mari bersama kita mengambil saat teduh. Mari kita mengaku di dalam hati kita bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi
adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya tercurah pada kita sekalian. Amin. Disilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Ya, kalau Bapak Ibu memperhatikan dekorasi kita pada saat ini pasti Bapak Ibu sudah tahu. Sudah bisa menebak. Wah, ada daun palma. Artinya kita pada saat ini masuk di dalam Minggu Palmarum. Ini menjadi sebuah tanda bahwa kita akan bersama-sama masuk di dalam pekan suci. Kita akan bersama-sama menghayati di dalam Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, hingga Paskah. Minggu Palmarum mengawali perayaan di mana kita akan bersama-sama memperingati dan merayakan Yesus yang masuk ke kota Yerusalem sebagai Raja, di mana ia dielu-elukan, disanjung tinggi oleh orang-orang pada saat itu. Ketika itu Yesus disanjung oleh orang-orang, Hosana, Hosana, Hosana. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita sambut. Dengan bersama-sama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 161, Segala Kemuliaan. Kisah Para Rasul, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-20. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Bapak dan Saudara, melalui firman ini kita diajak untuk bersama-sama mengaku terhadap diri kita sendiri, terhadap Tuhan Allah kita, akan segala dosa-dosa kita, akan segala kesalahan kita. Yang kita lakukan baik secara sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja. Yang memungkinkan hal itu menyakiti saudara-saudara kita, bahkan juga menyakiti hati Tuhan. Marilah Bapak Ibu dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, kita menyesali segala dosa-dosa kita, mari kita mengakuinya di dalam doa secara pribadi. Mari kita berdoa.
kebahagiaan kami adalah ketika kami bisa berbicara kepadamu ya Tuhan. Inilah kami Tuhan, inilah pengakuan kami. Kami membawa segala keberadaan diri kami yang rapuh, kami yang terbatas, kami yang penuh dengan cacat dan celah akan segala tindak tanduk kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah renungan kami, untuk segala apa yang telah kami perbuat, ampunilah kami ya Allah. Biarkanlah kami bisa menjadi yang lebih baik lagi, sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukanlah kami untuk melakukan segala hal di dunia ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, pengakuan dosa kami. Kami mau berbalik hidup di dalam kebenaran-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kepada kita yang memberi diri di dalam penyesalan, Tuhan yang Maha Kasih senantiasa memberikan anugerah-Nya kepada kita. Berita anugerah bagi kita pada saat ini sebagaimana sabda di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-11 dikatakan demikian. Kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan, Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan. Saya ulangi, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan. Demikianlah berita anugerah bagi kita. Mari kita bersyukur dan kita bersama-sama bernyanyi. Dari Kidung Jemaat nomor 240A, Datanglah ya Sumber Rahmat. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Untuk bacaan pagi ini diambil dari Lukas 19. Lukas 19 kita nanti akan membaca dari ayat 28 sampai ayat yang ke-40. Lukas 19 kita akan membaca dari ayat 28 sampai yang ke-40. Sebelumnya mari kita mohon tuntunan kepada Tuhan, kita berdoa. Kami kembali ke hadirat-Mu Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan masih melindungi dan memberkati kami. Pada pagi yang indah ini kami bisa berkumpul, bersembah sujud di rumah ibadah ini dengan keadaan selamat. Tiba saatnya Tuhan, dalam ibadah ini kami akan
membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan mau membuka hati kami masing-masing. Lebih-lebih Tuhan mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami serahkan hamba-Mu, Ibu Vikar Trivena Putri Agnesia, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi, apa yang terucap hanyalah kehendak Tuhan Yesus sendiri. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Injil Lukas 19, kita akan baca dari ayat 28 sampai 40 yang demikian bunyinya. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang murid-Nya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Luar biasa, puji Tuhan. Kita tadi bisa bangun tidur, kita bisa mandi, kita bisa siap-siap, kita bisa berangkat ke gereja dan bersama-sama menjalankan ibadah pada pagi hari ini. Itu semua tidak lain karena kasih Tuhan bagi kita. Amin Bapak Ibu? Ya, amin. Tapi bukan berarti khotbahnya selesai. Ya, Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, kita pada saat ini bersama-sama memasuki minggu terakhir di dalam Minggu Prapaskah. Kita biasa menyebutnya sebagai Minggu Palmarum. Minggu Palmarum ini adalah sebuah awal di mana kita akan masuk di dalam Pekan Suci, di dalam rangkaian Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah.
Karena itu dekorasi gereja kita di depan, begitu kita bisa melihat semuanya, begitu kita bisa sama-sama melihat bahwa terpampang begitu ada daun-daun palma. Hal ini mengingatkan kita akan kisah di mana Yesus dielu-elukan saat ia memasuki kota Yerusalem. Ketika itu banyak orang yang menyambut dengan daun-daun palma ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Mereka menyambut Yesus dengan menghamparkan juga jubah mereka di pinggir jalan. Itu sebuah prosesi yang penuh penghormatan, yang ingin menunjukkan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh dimuliakan ketika ia memasuki kota Yerusalem. Sedangkan notabene kota Yerusalem sendiri itu adalah tempat di mana justru banyak nabi yang mati syahid, Bapak Ibu. Banyak nabi yang mati, yang perang kemudian mati. Jadi mereka menjadi orang-orang yang menderita di Yerusalem. Tetapi ketika Yesus datang, mereka menyanjung Yesus. Yerusalem itu justru menyanjung Yesus. Yesus dimuliakan begitu rupa di sana. Nah, Bapak dan Saudara, ini menjadi suatu hal yang menarik. Karena Yesus hanya dimuliakan di beberapa tempat. Kalau kita sungguh-sungguh mencermati Alkitab, Yesus itu dimuliakan dengan sungguh-sungguh itu di kota Kapernaum. Kenapa di kota Kapernaum? Karena disitulah Yesus banyak melakukan mujizat. Tetapi Yesus juga mengkritisi Kapernaum ketika itu karena Kapernaum ketika itu hanya mencari sebuah pertunjukan. Mereka hanya sekedar kagum akan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan di sana. Nah, sedangkan bagaimana dengan Yerusalem? Yerusalem adalah sebuah tempat di mana orang-orang itu beribadah. Banyak orang beribadah di sana. Tetapi di sana Yesus justru disambut dengan baik. Dia tidak ditolak, tetapi ia disambut dengan sungguh-sungguh oleh orang-orang di sekitarnya. Bapak dan Saudara, tentunya ini menjadi suatu hal yang memikat secara manusiawi. Bahwa Yesus diterima dengan baik. Yesus sungguh-sungguh diberikan kemuliaan yang luar biasa di sana. Yesus diterima. Bahkan di pintu gerbang Yerusalem itu Yesus sudah disambut, diteriaki, demikian rupa. Dan ternyata kalau kita mencermati juga, ada banyak hal yang sebenarnya bisa membuat Yesus berhenti. Sebenarnya ketika itu Yesus sedang melakukan perjalanan begitu menyusuri Betania. Betania adalah tempat di mana Maria, Marta, Lazarus, dan kerabat-kerabat Yesus berada. Yesus sebenarnya bisa tinggal di sana atau bisa tinggal ketika Yesus diarahkan dengan jubah yang dihamparkan dan daun palma yang dilambai-lambaikan sebagai simbol penghormatan. Yesus bisa berhenti di sana. Ya, siapa yang nggak suka kalau di sana ia bisa dihargai, ia bisa disanjung begitu. Yesus sebenarnya bisa tinggal di sana. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, yang menarik bagi kita adalah Yesus justru ketika ia disanjung, ia tidak berhenti. Ketika ia dipuja-puja oleh banyak orang, ia tidak merespon dengan ia membanggakan dirinya. Tapi Yesus tetap melanjutkan perjalanannya. Dan kita melihat bahwa meski ia dimuliakan, ia tetap menuju salib. Ia tetap menuju Yerusalem untuk sungguh-sungguh memberikan hidupnya. Yesus dimuliakan sebagai raja, ia bisa berdiam dan merayakan semuanya itu, ia bisa menikmati semuanya itu. Tetapi ia justru mengambil seekor keledai. Keledai pada zaman itu ternyata menggambarkan sebuah simbol akan hewan yang lemah, Bapak, Ibu, dan Saudara. Hewan yang bahkan dikatakan di beberapa literatur begitu, keledai itu digambarkan sebagai hewan yang kurang pintar. Hewan yang biasa dipakai oleh orang-orang miskin untuk membawa barang. Karena itu adalah hewan kecil tetapi masih saja dipaksa untuk membawa barang-barang yang banyak.
Dan lagi keledai itu dipilih Yesus adalah keledai yang belum pernah ditunggangi. Yang Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa ia datang dengan memasuki keberadaan manusia sepenuh-penuhnya dalam segala kelemahannya. Yang menganggap bahwa memasuki Yerusalem artinya Yerushalom, ia menjadi seorang penegak kedamaian. Di dalam kehidupan manusia ada shalom. Yerushalom dan daun palma itu menjadi simbol penghormatan. Sebagai simbol pemberian diri. Bukan hanya kemenangan yang biasa, tetapi kemenangan atas dosa. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara, sesungguhnya Yesus ingin menampilkan satu potret yang baru, yang menarik bagi kita. Yaitu adalah potret wajah bukan hanya Allah yang maha kuasa, Allah yang menjawab segala sesuatu, tetapi juga Allah yang konsisten. Memilih jalan untuk merendahkan diri dan mengorbankan dirinya sebagai wujud kasih kepada kita semuanya. Yesus dari dunia ini. Salib dan perjalanannya adalah sebuah perjalanan yang harus ia tempuh. Karena ia akan menunjukkan jalan kepada sorga. Sehingga Bapak dan Saudara, kita memaknai bahwa dalam hal ini kita diajak untuk bersama-sama kita melihat. Apakah kita juga bersedia seperti Yesus, merendahkan diri dan berperan seperti Yesus. Yesus bukan hanya berdiam ketika ia berada di Betania, tetapi ia sungguh-sungguh mau mengambil jalan untuk cinta. Dia mau mengambil jalan yang dimuliakan di hadapan Allah bukan hanya secara manusia. Dia mau menunjukkan bahwa setiap pengikutnya berasal daripadanya dan akan kembali kepada sorga. Maka Bapak dan Saudara, pertanyaannya bagi kita adalah, kita pun juga, maukah kita pun juga menapaki jalan kerendahan itu bersama dengan Yesus? Apakah kita mau menunggangi seekor keledai yang lemah? Bukan kuda. Yang kita tahu bahwa kuda adalah simbol dari kehormatan, kekuatan untuk berperang, untuk menguasai sebuah daerah yang biasanya digunakan oleh para panglima raja, dan sebagainya. Apakah kita mau seperti Yesus merendahkan diri? Kita naik keledai, bukan kuda. Bapak dan Saudara, seringkali untuk berperan di dunia ini itu menjadi sebuah kesulitan tersendiri bahkan untuk kita di era yang terus maju ini. Semua orang semakin menjadi orang-orang yang mandiri bahkan individualis. Saya tertarik dengan sebuah ekspresi yang digambarkan oleh truk begitu ya, oleh sebuah truk yang lewat atau yang ketika itu melintas di jalan begitu. Yang nampaknya truk itu bergumul untuk merendahkan diri, tetapi justru memilih percaya diri dan sombong, atau mungkin malah mencobai Tuhan Allah. Bisa ditampilkan gambar truknya? Yang satunya, Mas. Nah, tulisan ini berbunyi demikian, ngebut adalah ibadah. Semakin ngebut, semakin dekat dengan Tuhan. Semakin ngebut, semakin dekat dengan Tuhan. Ya, berarti kalau bahaya, begitu setelah bahaya mungkin kita bisa bertemu dengan Tuhan. Begitu mungkin maksudnya. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, konon siapa yang paling mudah untuk membawa orang masuk surga itu bukan pendeta, bukan guru Injil, bukan vikar, bukan majelis dan sebagainya. Tetapi supir truk, supir bus. Setiap kali mereka berkendara, para penumpang bahkan masyarakat sekitar itu akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan tolong selamatkan saya.
Saya akan bertobat. Tolong saya Tuhan, saya belum menikah, saya belum ini, belum itu, dan sebagainya. Saya janji Tuhan, saya tidak akan melakukan hal yang salah lagi, saya tidak akan nakal lagi. Lalu truk itu, bus itu, melintaslah truk yang lain. Gambar berikutnya, Mas. Yang berbunyi demikian. Aku janji gak akan nakal lagi. Kalau aku nakal lagi, nanti aku janji lagi. Jadi rupa-rupanya satu komitmen untuk hidup baik di dalam hidup kita seringkali hanyalah sebuah janji dan janji semata. Tetapi sesungguhnya pada hari ini mari kita sama-sama diajak untuk sungguh-sungguh menghayati Bapak Ibu bahwa komitmen kita untuk merendahkan diri, untuk taat, untuk sungguh-sungguh menjalani jalan Tuhan, untuk memandang salib adalah sebuah kehormatan. Karena hidup kita tidak hanya berhenti pada salib, karena kita berasal dari sorga, karena kita seperti Kristus. Untuk itu mari kita juga berperan di dalam dunia, mari bersama-sama kita nyatakan damai. Di sekeliling kita ada berbagai macam banyak persaingan, banyak yang saling menjatuhkan dan sebagainya. Karena banyak orang ingin memenangkan diri mereka, ingin berkuasa atas yang lain. Tapi justru di dalam kondisi seperti ini, kita diajar untuk bukan hanya diam dan menjadi penonton, tetapi kita sungguh-sungguh diajak untuk aktif melakukan sesuatu. Bapak dan Saudara, ada sebuah cerita, suatu kali ada seorang pemuda yang merenungkan tentang dunia ini. Ketika itu ia sangat prihatin tentang dunia ini, ketika itu pemuda itu sedang berjalan-jalan begitu. Ia berjalan dan ia berjumpa dengan orang-orang yang begitu kerja keras untuk hanya mendapatkan sesuap nasi. Ia berjumpa dengan orang-orang miskin. Ia berjumpa dengan banyak orang miskin bahkan ketika itu. Ia merasa prihatin dan ketika itu juga ia bertanya, "Engkau ada di mana Tuhan?" Lalu ia melanjutkan perjalanannya. Dan ia bertemu dengan orang-orang yang tidak sempurna, orang-orang yang disabilitas, orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik. Mereka yang disingkirkan begitu. Lalu ia bertanya lagi di dalam hatinya, "Tuhan, Engkau ada di mana?" Pemuda ini berusaha untuk memahami di mana Tuhan bagi orang-orang di sekitar itu. Bagi orang-orang yang ia jumpai ketika itu. Lalu ia pulang. Ya, sampai di rumah kemudian ia memutar televisi. Ia menonton TV. Dan di dalam TV itu ia juga menonton bahwa ia menyaksikan bahwa ada bencana di mana-mana. Bahkan terjadi di sekitarnya. Kemudian ia masuk kamar, ia berdoa dan merenung. Ia berkata dalam hatinya, "Di manakah Engkau Tuhan? Kenapa dunia ini begitu kacau?" Lalu ada suara lembut yang menyapanya, yang berbunyi, yang berkata demikian, "Anakku, aku tidak bersembunyi. Aku ada di tengah-tengahmu, aku bekerja, aku mencipta, dan aku menciptakan engkau." Nah, Bapak dan Saudara, yang bisa kita ambil dari kisah ini bahwa Tuhan itu menciptakan saya dan Bapak, Ibu, dan Saudara dengan sebuah alasan bahwa kita dipanggil untuk berperan. Berperan untuk memuliakan Allah melalui jalan salib itu. Meski kita harus merendahkan diri, kita harus berkorban, tetapi itu adalah sesuatu yang mulia. Itulah tugas kita di dunia ini.
sehingga kita bisa jadi saluran berkat Tuhan, kita menjadi pengikut murid Kristus yang dimana kita sesuai dengan tujuan Kristus menghadirkan kita di tengah-tengah dunia ini. Kita bisa menggarami dan menerangi dunia. Terakhir, Bapak Ibu, mampukah kita, sanggupkah kita untuk merendahkan diri, untuk berkorban bagi dunia ini? Karena Yesus telah lebih dahulu berkorban bagi kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Saat teduh cukup. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, marilah kita memperbarui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman kita. Untuk itu jemaat diharapkan bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak dan Saudara, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita satu hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami terima, boleh kami dengar pada kesempatan kali ini. Kami boleh diteguhkan kembali akan kasih kami kepada sesama kami. Tuhan, biarlah Engkau yang meneguhkan hati kami, sehingga di tengah-tengah dunia yang membutuhkan kasih ini, kasih Tuhan ini, kami sungguh-sungguh dapat ambil bagian seperti Kristus. Kami menapaki perjalanan salib. Karena perjalanan itu adalah jalan yang mulia. Sehingga pemberian hidup kami menjadi sebuah cinta yang tulus yang kami persembahkan kepada Allah dan bagi kebaikan dunia. Berkatilah kami Tuhan di dalam segala pertimbangan kami yang seringkali merasa kekurangan untuk dapat berperan. Yang seringkali merasa kami tidak mampu untuk berperan bagi dunia ini. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau bekerja melalui hal-hal kecil. Melalui uluran tangan-Mu untuk menghadirkan damai sejahtera bagi dunia ini. Dan kami bersyukur karena untuk itu semua jati diri kami sebagai warga kerajaan Allah, warga kerajaan sorga sungguh-sungguh menjadi nyata. Tuhan berkatilah kami dalam setiap perjalanan hidup kami, sehingga hidup kami menjadi bernilai karena Kristus sungguh-sungguh nyata dalam setiap tingkah laku kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk rangkaian Paskah yang akan diselenggarakan di gerejamu ini. Kami berdoa untuk kegiatan doa pagi, hari Senin, Selasa, dan Rabu untuk
Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi ataupun Paskah dan rangkaian kegiatan lainnya. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan setiap panitia yang bekerja secara keras, tulus. Tuhan memberkati mereka. Biarlah melalui kegiatan ini Tuhan, rangkaian Paskah ini kami semakin dikuatkan, iman kami kepada Tuhan semakin diteguhkan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan Allah yang di surga, pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami berdoa untuk setiap pemimpin kami yang mengatur jalannya pemerintahan bangsa dan negara kami. Kami berdoa kiranya pemimpin kami senantiasa takut akan Engkau. Kiranya pemimpin kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dengan jujur dan adil, serta memprioritaskan kami sebagai warga negara. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi gerejamu di tempat ini, secara khusus GKJW Mojowarno. Kami berdoa untuk pendeta, guru Injil, penatua, diaken, dan juga seluruh warga jemaatnya. Kiranya semua berada di dalam lindungan Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap program kegiatan yang telah direncanakan yang akan berjalan di tahun ini. Segala kegiatan pelayanan gerejamu kiranya itu semua yang kami rancangkan Tuhan dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan rancangan-Mu juga dan demi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang bergumul, yang saat ini sedang mengalami sakit, yang sedang berjuang untuk kesembuhan. Ya Tuhan, kami yakin bahwa sakit yang dialami oleh saudara kami bukanlah sebuah penderitaan, tetapi sebuah pengalaman yang boleh mereka alami dan boleh menjadikan mereka kuat dan terus berpengharapan kepada Engkau, Sang Sumber Hidup. Kami berdoa untuk setiap pengobatan yang telah diupayakan, istirahat yang telah dijalankan. Kiranya Engkau yang menjenguk Tuhan, Engkau yang memulihkan saudara-saudara kami, dan saudara kami ini dapat sembuh dan dapat berkumpul kembali bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini bergumul, entah itu pergumulan pekerjaan, jodoh, pergumulan keluarga, ataupun pergumulan-pergumulan yang lain. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan bagi saudara kami. Kiranya Tuhan memberikan keyakinan, keteguhan, penghiburan, kepercayaan bahwa Tuhan telah menyediakan jawaban atas pergumulan yang saudara-saudara kami alami. Biarlah ia juga semakin sadar bahwa Tuhan dapat juga memakainya untuk menjadi dan menyatakan cinta kasih dan kehadiran Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini berada di bangku sekolah ataupun perkuliahan yang terus berjuang menyelesaikan studinya. Kiranya Tuhan juga memberkati, Tuhan membersamai, Tuhan memberikan ketekunan, hikmat dan kebijaksanaan agar anak-anak-Mu ini sehingga dapat menjadi anak-anak yang dapat berkarya, dapat memuliakan nama Engkau, dapat membahagiakan orang tuanya dan orang-orang sekitarnya. Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan hikmat, dan kiranya anak-anak-Mu dapat menemukan panggilan Tuhan di dalam kehidupan mereka pasca mereka menyelesaikan studi mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap kami, setiap orang yang terus berjuang dan bekerja, kiranya Tuhan memberikan perlindungan kepada setiap kami, agar kami selalu di dalam keadaan sehat, kami selalu di dalam rangkulan cinta kasih Tuhan, rengkuhan kasih Tuhan. Tuhan berikanlah kami kekuatan, Tuhan berikanlah kami sukacita di dalam kami menjalankan tugas dan tanggung jawab kami di dunia ini. Kami menyerahkan doa kami ini Tuhan ke tangan kuasa-Mu, bukan kehendak kami yang jadi Tuhan, tetapi kiranya kehendak-Mu jadilah. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami doa Bapa kami. Jadi
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih, marilah kita mempersembahkan persembahan yang telah kita persiapkan dari rumah sebagai tanda bahwa kita itu tetap bersyukur di hadapan Allah karena tetap kita anugerahnya. Tapi sebelumnya marilah kita akan mendengarkan firman Allah yang terambil dari kitab Mazmur pasal 34 ayat yang ke-6 dan yang ke-8 yang begini bunyinya. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita memuliakan nama Allah dengan mempersembahkan persembahan kita dengan memakai pujian Kidung NKB 133 sampai selesai kita mempersembahkan.
menyerahkan persembahan kita ke hadapan Allah. Kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Bapa di surga, yang kami sebut di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan kami yang sejati. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas rahmat dan anugerah-Mu yang Engkau berikan dalam kehidupan para putra-putra-Mu di sini. Sehingga manakala para putra-putra-Mu tiada kekurangan suatu apapun, yang ada hanya ada damai sejahtera dari tangan kasih kuasa-Mu saja yang terjadi. Tuhan, kami pasrahkan persembahan ini, sucikanlah dan berkatilah Tuhan, supaya persembahan kami ini menjadikan harum di dalam nama-Mu dan sebagai tulus dan hati kami untuk menyerahkan persembahan ini sebagai kemuliaan, untuk kemuliaan nama-Mu saja yang terjadi. Itulah ungkapan dan perasaan hati kami yang penuh dalam Tuhan. Sekali lagi kami pasrahkan persembahan ini di dalam tangan kasih kuasa-Mu saja yang terjadi. Demikianlah Tuhan, sekiranya kami selesai membangun persekutuan doa di tempat ini, kami akan undur pulang ke rumah kami masing-masing. Kami tetap memohon kepada kuasa-Mu saja yang terjadi Tuhan. Bimbinglah, lindungilah kami dalam perjalanan sehingga kami bisa pulang sampai di rumah di tempat kami masing-masing dengan penuh sukacita dan dalam keadaan selamat atas berkat-Mu saja yang terjadi. Inilah ungkapan hati kami yang dalam. Seluruhnya kami pasrahkan dalam permohonan kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang sejati. Amin. Bapak dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita undur dari hadapan Tuhan. Kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dengan senantiasa mengingat firman Tuhan. Bahwa mari kita hidup di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus telah juga mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban bagi Allah. Mari bersama-sama kita memohon kemampuan dari Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat nomor 457, Ya Tuhan tiap jam. kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menerangi kehidupan kita, memberikan kita berkat, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan di dalam kita mengerjakan tugas dan segala tanggung jawab kita di dunia ini, kini dan selama-lamanya. Amin.
Demikian Bapak Ibu umat milik Tuhan, ibadat kita pada pagi hari ini telah selesai. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat memasuki Minggu Palmarum. Tuhan memberkati.